Nah, ini kita bahas tentang tone. Jadi apa sih sebenarnya tone itu? Sebelum nanti masuk ke sesi editing foto, saya mau jelasin sedikit apa sih pengaruh warna dalam sebuah foto. Jadi warna itu sebenarnya bisa mempengaruhi mood atau suasana dalam sebuah foto. Nah, jadi misalnya nih kalau foto-foto yang warnanya cenderung warm, warm itu artinya agak kuning, orange, agak merah itu biasanya artinya lebih ke semangat, happy kayak gitu. Sedangkan kalau warna-warna foto yang cenderung kebiruan, agak cool gitu, biasanya moodnya atau suasananya lebih ke yang kalem atau lebih sedih gitu ya. Biasanya sih seperti itu. Biasanya kan kalau teman-teman mungkin lihat film atau apa, biasanya sih kalau adegan pas lagi yang sedih-sedih itu warnanya kan lebih cenderung biru gitu biasanya. Nanti diamatin aja kalau pas nonton film. Terus bisa juga kita main black and white juga. Jadi kesannya mungkin lebih dramatis sama bisa lebih kayak kesan nostalgia gitu. Kayak flashback gitu ceritanya. Ini sih jadi sekilas tentang pengaruh foto, pengaruh warna. Nah, apa aja yang mempengaruhi warna selain dari editing itu juga pengaruh saat motret juga. Jadi nanti, nah ini contoh-contoh kalau pas saya lagi motret pre-wed atau wedding ya. Jadi nanti selain masalah editing, warna juga pengaruh banget waktu kita motret. Nah, cuma untuk hari ini kita bahas motretnya dulu. Nah, sama kalau kita motret warna seperti apa itu nggak bisa 100% ngandalin dari editing. Jadi pengaruh juga warna-warna objek yang kita foto. Jadi perlu dipikirkan juga nih kalau motret, misalnya teman-teman besok mau foto buku tahunan, dipikirin juga misalnya bajunya mau warna apa, backgroundnya warna apa, itu akan sangat pengaruh ke keseluruhan fotonya. Nah, jadi ini beberapa contoh karakter warna-warna untuk foto. Ada, ya saya buatin nama-namanya lah biar enak diingat-ingat ya. Yang pertama sih pastinya warna natural, kayak ini netral semua. Lalu bisa juga kalau ini sering saya pakai ya kalau motret, jadi namanya istilahnya tone light and airy. Jadi warna-warna yang terang terus cenderung pastel gitu warnanya. Nah, atau ada juga warna-warna dark and moody. Ini biasanya kalau anak-anak muda seneng nih biasanya yang apa kayak urban-urban street-street gitu biasanya yang dark-dark gini ya. Terus bisa juga istilahnya film look, jadi kita niruin kayak warna-warna kalau kita pakai kamera analog atau kamera film ya. Jadi warnanya agak jadul-jadul gimana gitu. Tapi sekarang lagi ngetren lagi nih film look. Jadi ini contoh kamera-kamera analog ya. Jadi sekarang nih digital tapi ngetren lagi bikin warna-warna kayak pakai raw film gitu. Eh, menurut saya sih emang bagus sih warna-warna pakai raw film tuh warnanya ada ciri khasnya lah. Sekarang kan artis-artis juga mainan kamera analog lagi. Atau bisa juga kita main tone black and white. Nah, kira-kira kalau teman-teman pengen dijelasin yang mana nih? Karena waktu kita kan cuma mau
tone yang film look apa yang oke kalau gitu habis ini mulai kita editing pakai Lightroom ya. Kenapa suka fotografi? Ya karena menyenangkan ya. Menyenangkan sama bisa bikin seneng orang lain. Kan orang kalau difoto kan seneng. Ini Lightroom-nya udah muncul ya. Fotonya yang mana ya? Bingung aku. Dark mode itu biasanya anaknya yang di street-street gini sih. Coba ya. Nggak apa-apa ya foto orang. Oke, sebelum mulai edit, saya jelasin dulu ini namanya Adobe Lightroom software-nya. Kamera saya gelap sekarang ya. Di luar mendung. Apa-apa ya. Jadi Lightroom itu ada yang versi untuk di komputer sama yang buat di HP. Nah, ini saya pakai Lightroom yang bisa buat di HP, jadi tampilannya persis sama yang di HP. Jadi teman-teman nanti kalau cari di App Store apa di Google Play Store itu namanya Adobe Lightroom ya. Oke, kita mulai. Udah kelihatan ya Lightroom-nya ya? Jadi pertama kali kalau kita ngedit, ini urut dari apa dulu nih? Import foto kan nggak usah ya, gampang itu. Pertama itu adalah milih profile. Ini dilihat di kanan atas, kelihatan nggak? Tulisannya kecil-kecil ya. Di zoom nggak bisa. Oke ya, lanjut aja ya. Jadi pertama ini kita pilih profile, tapi ini sebenarnya khusus kalau pakai di kamera tuh ada mode RAW sama JPEG. Nah, ini agak rumit sih, saya skip aja ya. Saya pakai yang JPEG aja ya. Kalau umumnya semua kamera itu normalnya pakai JPEG, jadi nggak usah pilih kalau profile lagi. Nah, setelah itu di sini ada namanya light. Ini isinya ada exposure, contrast, highlight, shadow, white, sama black. Nah, intinya light ini untuk mengatur gelap terang dari foto kita. Yang pertama, saya jelasin satu-satu ya, biar enak. Exposure itu untuk gelap terang keseluruhan. Jadi, ini keseluruhan ya, kena semua. Nah, kalau kontras itu untuk ya kontras untuk gelap terang juga. Jadi semakin kita tarik ke kanan, fotonya akan makin kontras. Kalau ke kiri makin low kontras. Nah untuk highlight, kalau tadi exposure itu kita geser ngefek semuanya, kalau highlight berarti yang kena cuma yang bagian agak putih, yang terang-terang tapi belum sampai putih. Jadi kalau saya geser ke kanan, itu yang tambah terang cuma area-area yang terang aja. Ya, bisa dilihat ini yang area-area gelap kan nggak kena kan? Jadi itu. Kalau shadow itu yang kena cuma yang area gelap tapi belum sampai hitam. Jadi bisa dilihat. Nah ini ya. Bisa dilihat nih jaket-jaket orang nih jadi lebih terang kalau saya geser ke kanan. Kalau geser ke kiri jadi lebih gelap. Terus ada white itu untuk
yang udah terang banget, udah warna putih. Jadi contohnya ini di bajunya. Kalau ke kanan tambah terang, kalau ke kiri jadi tambah redup. Kalau black berarti yang udah warna hitam, jadi yang udah gelap banget. Misalnya ini saya angkat, jadi yang warna-warna hitam tuh kalau digeser ke kanan dia tambah terang, geser ke kiri tambah gelap. Itu ya, saya ulangin sekilas. Kalau exposure itu semuanya, kalau kontras itu tingkat kontrasnya, kalau highlight itu bagian terang, kalau shadow bagian gelap, kalau white itu yang udah terang banget, black itu yang udah gelap banget. Gitu. Kalau ke kanan tambah terang, kalau ke kiri tambah gelap. Itu ya, nanti penting nih buat apa kita ngedit fotonya. Terus ada namanya white balance. Di sini. Oh ya, boleh boleh nanya dulu. Oke, lanjut. Jadi ada namanya white balance. Ini kalau di kamera juga ada, misalnya white balance. Intinya white balance itu sebenarnya kamera atau waktu kita ngedit kita nyari warna putih sebagai patokan untuk keseluruhan warna kita. Jadi kita nyari warna putih yang netral supaya untuk ngatur keseluruhan warna kita. Nah, agak pusing ya penjelasan. Jadi gampangnya gini, di white balance ini ada namanya temperatur dan ada tint. Jadi kalau temperaturnya kita geser ke kanan, itu foto kita bakal semakin ke arah kuning atau orange. Kalau temperaturnya digeser ke kiri, itu akan semakin berwarna biru. Di sini kelihatan ya di menunya, kalau ke kanan kan warna kuning, ke kiri biru. Kalau tint, kalau kita geser ke kanan itu foto kita akan cenderung ungu. Kalau ke kiri foto kita akan cenderung warna hijau. Nah, jadi maksudnya white balance adalah kita gimana nyari antara temperatur sama tint ini supaya warna yang aslinya putih itu ya tetap jadi putih. Nah, ini kita cari misalnya di sekitar, kalau mau netral tuh ya sekitar segini. Ini kalau kita pengen netral, makanya namanya white balance. Ada white balance ya. Tapi ketika kita edit, ya kita bisa main-mainin bebas. Kalau kita pengen warnanya agak warm, yang saya ceritain tadi, pengen lebih agak ceria, agak semangat, itu ya kita geser ke kanan dikit boleh. Gitu ya. Ini basicnya dulu ya. Satu lagi ya. Mas udah pusing belum? Ini baru basicnya. Belum ya, belum ya. Ini baru pemanasan ini. Oke, jadi selanjutnya yang nggak kalah penting itu ada di bagian color mixer ini. Nah, jadi di color mixer ini itu dibagi ada berapa warna nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada warna merah, orange, kuning, hijau. Ini cyan itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Biru telur asin ya. Terus itu biru.
ungu sama magenta, agak-agak pink gitu. Jadi di setiap warna itu kita bisa edit masing-masing. Contohnya di warna orange ya. Setiap warna kita bisa edit, ada 3 setting, ada hue, saturation sama luminance. Nah, kalau hue ini buat kita ngedit spektrum warnanya. Jadi misalnya kalau hue-nya kita geser ke kanan, warnanya akan berubah sesuai dengan spektrum warnanya ya. Kalau orange, kalau kita geser ke kanan dia akan ke warna kuning. Ya, bisa lihat ya warna kulitnya jadi kuning. Nah, kalau kita geser ke kiri, itu akan jadi merah. Jadi gambar gini, spektrum warna itu urut ya. Kalau ini kan kita bisa lihat nih, habis merah ke orange, jadi kuning, hijau, biru, habis itu jadi ungu, terus balik lagi ke merah. Nah, jadi gambarnya gini, kalau orange kita geser ke kanan ya berarti kayak di kanannya nih, jadi kuning. Kalau misalnya merah, kita geser ke kanan, berarti kan jadi kanannya merah nih, warna orange ya. Kita lihat tuh papan billboardnya jadi orange. Tuh. Jadi gesernya ya sesuai dengan kiri kanannya. Nggak bisa kalau kuning digeser sampai jadi biru gitu nggak bisa. Misalnya warna apa lagi ya? Warna biru ada sedikit di belakang. Kalau kita geser ke kiri berarti agak ke hijau nanti ya. Di sini ya kelihatan ya. Gitu. Kalau biru digeser ke kanan jadinya ungu. Oke ya. Terus di masing-masing warna juga bisa diedit saturation-nya. Saturation itu tingkat kepekatan warnanya. Jadi kalau saturation itu tinggi, warnanya pekat banget. Nah, kalau saturation-nya rendah, itu warna jadi pudar. Kalau saturation-nya 0 itu jadi black and white. Ya, gitu. Oke ya. Terus satu lagi ada namanya luminance. Ini untuk tingkat kecerahan, tapi bisa untuk masing-masing warna. Jadi kalau saya geser luminance-nya ke kanan, itu dia akan semakin terang. Kalau ke kiri jadi makin gelap. Gitu. Jadi kalau mau kelihatan putih, luminance-nya dinaikin. Oke. Oke, lanjut ya. Dikit lagi ini tinggal ini efek yang bakal kita pakai nanti vignette. Vignette itu kalau oh ya, hmm, oke. Aplikasi yang saya pakai itu 80% pakai Lightroom. Kalau sisanya buat digital imaging atau retouch yang berat-berat itu pakai Adobe Photoshop. Itu kalau misalnya kita udah butuh nempel-nempel objek atau harus ngilangin objek tertentu, pokoknya yang detail-detail berat-berat gitu pakai Photoshop. Kalau pewarnaan saya 100% pakai Lightroom. Gitu. Oh iya.
Sama-sama. Oke, terakhir ini vignette ya. Jadi vignette itu buat ngasih efek kayak ada pinggiran hitam di foto kita. Jadi kayak foto-foto zaman dulu. Kalau ke kiri jadi hitam, kalau ke kanan vignette jadi putih. Kalau ini jadul banget ya. Oke, jadi sekarang kita mulai coba ya. Gimana caranya membuat dark and moody? Yang noise yang di bawah ya. Yang mana? Ini oh noise. Nah, saya kasih contohnya aja ya. Biasanya itu kalau foto-foto malam hari atau pas gelap-gelap gitu biasanya keluar noise. Saya liatin contoh foto aja ya. Dia harus foto yang gelap-gelap nih. Kelihatan nggak ya? Noise itu ini kelihatan nggak ya fotonya kayak ada bintik-bintik kayak gitu. Nah, itu namanya noise. Jadi noise itu terjadi kalau kita misalnya mau thread malam-malam atau pas kurang cahaya, kita harus naikin ISO kita. ISO di kamera kan bisa 200, 400, 1600. Nah, semakin tinggi ISO-nya, itu akan semakin jadi noise gitu. Jadi biasanya ISO tinggi itu digunakan kalau pas gelap. Nah, tapi itu tergantung kameranya juga nanti. Kalau kamera itu biasanya makin bagus, noise-nya makin dikit gitu. Hmm. Oke, boleh kita buka ya. Kita balik ke foto yang tadi. Ini sebenarnya agak advance sih, jadi aku skip. skip. Jadi curve itu sebenarnya untuk mengatur kontras dengan lebih detail. Jadi kalau kita naikin kontras ini tadi, sebenarnya kalau kita jadikan terjemahkan ke curve itu akan tampak seperti ini. Bentar. Jadi saya jelasin dulu ya, sorry kelewat jelasin. Jadi cara bacanya ya, yang sebelah kiri ini area foto kita yang gelap. Jadi urutannya kayak tadi ya, black dulu, kiri paling kiri. Habis itu di sini area shadow, agak ke kanan dikit. Mau saya ya di sini ya. Habis itu yang di sini area highlight, agak ke kanan. Terus yang di paling kanan itu area white, area putihnya di sini. Oke ya, kita bagi areanya dulu ya, sesuai dengan yang ini tadi. Nah, cara editnya, kita kasih titik. Ini kan di area shadow nih. Oh, share screen-nya apa mati ya? Bentar. Bentar. Ada yang mau nanya dulu sambil nunggu software-nya buka? Ada yang mau tanya jawab dulu nggak apa-apa sambil nunggu buka Lightroom.
Jadi sebenarnya, bentar ya, ini saya salah buka software. Oh salah pencet lagi, sorry. Saya mau buka Lightroom kebiasaannya buat desktop. Lightroom mobile. Jadi sebenarnya di Photoshop itu juga ada fitur namanya Adobe Camera Raw. Nah, di situ itu isinya persis kayak di Lightroom. Nah, nanti pas buka di Photoshop, Adobe Camera Raw dibuka, nanti baru masuk ke Photoshop-nya. Jadi di Photoshop itu nanti bisa lebih lebih detail editingnya, bisa masking, bisa brush, bisa macam-macam ya. Pokoknya kalau di Lightroom itu sebatas warna aja kebanyakan. Kalau di Photoshop itu kita bisa lebih explore kayak digital imaging, nempel-nempel foto atau apa buat efek-efek tertentu lebih lebih banyak di Photoshop memang. Cuma basicnya kalau pas masuk Photoshop ada namanya Adobe Camera Raw itu persis sama kayak Lightroom. Boleh. Ini belum sebelum edit kita ya. Oh, ini udah aku share screen lagi. Kayaknya tadi crash. Ah, maksudnya? Oh, kalau yang ini sih harus diedit karena saya motretnya RAW. Jadi ada istilahnya file RAW itu file mentah sama ada yang file JPEG. Kalau yang masuk sini yang RAW jadi mentah. Kalau kalau JPEG-nya juga sebenarnya langsung bagus bisa sih. Di IG saya sering posting yang JPEG langsung juga. Ya beginilah. Sebenarnya editing tuh pelengkap sih. Harus foto mentahnya yang bagus. Oh ya lanjut soal curve tadi ya. Tadi kan ada yang nanya curve kepotong. Nah, jadi tadi kan ada empat area, black, shadow, highlight, sama white. Nah, kalau cara editnya kita buat titik dulu, misalnya di titik ini area shadow. Kalau kita naikin itu makin terang, kalau ke bawah makin gelap. Nah, jadi kalau kita ngatur kontras di sini tadi, yang balik lagi ke atas, itu sebenarnya sama aja dengan kita turunin area shadow jadi gelap, dan area highlight jadi terang. Kontras itu sebenarnya kayak gini cara kerjanya. Nah, cuma kalau kita main di tone curve, kita bisa lebih detail ngatur kontrasnya, nggak cuma langsung, kalau kontras tuh langsung begini dia otomatis. Kalau kita main tone curve, kita bisa atur masing-masing. Misalnya saya pengen gelapin shadow doang, nah gini caranya. Atau saya pengen nerangin highlight doang, gini caranya. Gitu. Jadi dikasih titik-titik gini. Ini area, saya ulangin ya, ini area black, shadow, highlight, white. Kalau ke atas makin terang, kalau ke bawah makin gelap. Itu ya. Nah, sebenarnya di sini tuh memang advance, jadi bisa macam-macam efeknya. Kalau ada yang suka
tone yang misalnya apa faded gini kan anak-anak muda biasanya suka nih faded gini nih. Jadi hitamnya tuh nggak hitam, istilahnya kayak pudar-pudar gitu. Biasanya sih pada pakai curve ini dinaikin sininya. Jadi area black hitamnya diterangin. Jadi kesannya kayak ya kayak foto-foto dark and moody itu biasanya kayak gini juga sih. Gitu. Lanjut ya. Jadi pertama prinsipnya kalau dark and moody itu harus kontrasnya tinggi. Kita naikin dulu kontras. Oke. Terus yang kedua, nah ini kan tadi saya dijelasin ya kalau highlight itu bagian yang terang. Ini kan karena kontrasnya naik, kan bajunya jadi terang banget nih. Jadi kita gelapin lagi. Highlightnya di minus sama white-nya. Supaya bajunya nggak keterangan gitu. Makanya prinsipnya kita buat kontras dulu. Nah, yang setelah itu prinsip kedua, biasanya kalau dark and moody itu white balance-nya bisa kalau suka yang coklat-coklat itu kita geser temperaturnya ke agak warm, agak hangat, agak ke kanan. Tapi kan macam-macam ya, dark and moody bisa yang kebiruan juga bisa. Tapi ini coba yang kecoklatan kita gesernya ke kanan. Iya, kira-kira. Lama-lama kan biasa. Terus, biasanya kalau dark and moody itu saturasinya rendah, kepekatan warnanya rendah. Nah, biasanya sih kayak gini. Nah, biasanya lagi kalau dark and moody itu yang disisain warnanya cuma warna kulit aja biasanya. Nah, warna kulit itu ada di sekitar orange biasanya, ya kan? Jadi di warna-warna lain, misalnya hijau, saturasinya kita turunin jauh. Supaya yang tersisa cuma warna sekitar orange lah. Orange, merah, kuning tuh biasanya warna kulit. Nah, jadi gitu. Selanjutnya, kalau kita pengen nerangin kulitnya, itu biasanya luminance-nya dinaikin. Nah, oke ya. Habis itu, nah ini yang saya jelasin tadi, ini penting juga kalau dark moody biasanya pakai vignette. Jadi biar uh, fokus kita tuh ke tengah, ke biasanya ke objeknya. Ada tambahan juga untuk dark moody biasanya tuh ditambahin clarity juga. Clarity itu tuh kayak nonjolin tekstur-tekstur gitu. Tapi lebih kayak gini nih. Nah, jadi lebih teksturnya lebih kelihatan. Kalau di minus dia teksturnya jadi kayak gini. Nah, kalau di plus jadi kayak begini. Jadi kita secukupnya aja sih, jangan terlalu lebay juga. Segini. Betul. Betul, tapi caranya jangan yang keseluruhan. Ini kan kena semua satu foto. Nah, di Lightroom itu ada pakai brush. Jadi yang kita edit cuma area tertentu. Nah, ini agak advance sih nanti. Jadi pokoknya nanti kalau mau ngedit itu kita pakai brush di area yang jerawatan itu nanti clarity-nya di minus.
Jadi yang kena clarity minus cuma yang area itu aja. Itu ya. Di ini mungkin finishing lagi ya, aku tambahin kontrasnya. Lumayan. Jadi gini, nah terus terakhir kalau pengen tambahan kayak tadi ya, kayak saya bilang faded itu, ini dinaikin nih. Si hitam tadi dinaikin. Nah, jadi kesannya kayak makin pencet. Nah, gitu. Kita lihat ya before afternya ya. Nah, kayak gitu. Ini kalau suka dark nih, saya cowok ini suka dark nih. Gimana kira-kira udah terjawab belum? Jadi sih saya editing kilat aja sih kalau mau lebih detail sih bisa biasanya. Jadi satu foto ya harus bagus, nggak susah kalau foto gimana dipaksain. Contohnya ya, contoh nih, ini foto di salju. Ini kan putih semua ya. Kalau saya paksain dark and moody, mau diedit kayak mana juga nggak bakal bisa karena kan fotonya ada putih semua. Gitu. Jadi foto dark and moody itu juga harus didukung pas motret juga suasananya juga harus ya jangan yang terang-terang banget juga gitu. Cocok sih kayak di street-street di jalan-jalan gini cocok gitu. Nah, kalau kebalikannya kalau foto-foto yang mau yang light and airy gitu, mana ya contohnya ya? Yang terang-terang gini, kalau backgroundnya udah gelap-gelap, susah juga, nggak bisa dibuat light and airy. Kalau saya sih justru sukanya yang kayak gini-gini sih, yang terang-terang. Nah, kalau saya sih udah apa ya, udah idealis sendiri. Kalau ke saya harus ya memang saya pasti tone-nya akan light and airy. Saya udah yang kayak gini-gini sebenarnya kalau buat kerjaan udah hampir nggak pernah gitu. Jadi kalau kayak gini ya biasanya buat senang-senang aja sih editing gitu. Jadi kalau udah di dunia komersial kan kita harus punya style yang jelas ya gitu. Bisa, mungkin aku ini ya, aku ulang lagi sekilas aja sih, ulang sekilas. Kalau kalau ada yang kelupaan. Jadi kalau dark and moody itu biasanya satu high contrast, terus highlight sama white-nya biasanya kita turunin. Habis itu kalau kita ngejar warna kecoklatan, biasanya temperaturnya kita naikin dikit. Setelah itu biasanya saturasinya agak cenderung rendah. Nah, habis itu biasanya saturasi warna-warna lain selain sekitar orange itu biasanya kita turunin jauh. Ini ya yang di area hijau, biru, ungu ini saturasinya diturunin. Habis itu kita naikin clarity-nya sama dikasih vignette gitu.
Nah, ini tambahan kurvnya ya kalau suka yang apa? Suka yang lebih moody gitu, bisa dinaikin nih, blacknya diangkat jadi ya pudar-pudar gimana gitu. Jadi kayak pakai analog juga. Oke, gitu ya. Semoga membantu. Oke. Ini saya lihat lagi ya, biar enak. Jadi bedanya gini, kalau sebenarnya awalnya semua file itu RAW. Cuma kalau JPEG itu berarti yang mengolah filenya itu adalah si kamera. Nah, kalau kita pakai RAW, kita bisa proses warnanya lewat Lightroom. Jadi yang proses bukan si kamera. Nah, bedanya apa kalau kita pakai RAW? Kalau pakai RAW, misalnya di kamera itu kan ada profilnya masing-masing ya. Kalau di Fuji itu ada macam-macam nih, ada yang Astia, ada yang ini kalau suka dark and moody biasanya langsung pakai classic chrome ini misalnya. Warnanya udah langsung dark and moody nih. Ada yang BW, ada macam-macam lah kalau profilnya dari kamera, yang kalau kita setting di kamera. Nah, kalau kita pakai JPEG kita nggak bisa milih lagi di editing. Udah langsung di kamera. Itu satu. Terus yang lain, kalau RAW itu kita masih bisa pilih white balance juga. Misalnya bisa lebih lebih akurat. Kalau tadi kan yang di mana? Yang di JPEG tadi kan nggak ada pilihannya ya. Nah, kalau di RAW kita masih bisa atur lagi white balance-nya nih. Masih bisa milih daylight, cloudy. Selanjutnya kalau pakai RAW ini yang menurut saya paling penting. Itu kalau misalnya ada yang terlalu terang atau terlalu gelap itu masih bisa dibenerin. Misalnya ini terlalu terang ya, itu kita recovery di sini pakai RAW masih aman. Jadi kalau ada yang terlalu terang atau terlalu gelap, kalau pakai RAW bisa dibenerin. Kalau pakai JPEG, biasanya kalau udah terlalu terang, itu mau dibenerin udah susah. Gitu. Jadi, tapi biasanya RAW itu kekurangannya, ya kita harus ngedit satu-satu lagi, dan kekurangannya filenya gede, bisa 2-3 kali lipatnya JPEG. Sebenarnya pakai JPEG tuh aman sih. RAW tuh kalau kerjaan berat aja kalau saya juga. Jadi teman-teman sih pakai JPEG aja nggak apa-apa. Daripada pusing. 90% orang pakai JPEG. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.